Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safira Azkar Rahmani Suwondo, NPM 240210180044, akan mempresentasikan usulan penelitian yang berjudul Optimasi Proses Produksi Minuman Probiotik Jambu Biji Merah Psidium guavalin dengan berbagai konsentrasi sukrosa dan susu skim. Usulan penelitian ini diadaptasi dari skripsi oleh Eka Riza Umami, Universitas Bandar Lampung. Latar belakang dari usulan penelitian ini yang pertama adalah minuman probiotik memiliki banyak manfaat. Produk fermentasi berkembang dengan pesat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengaruh makanan dan minuman dengan manfaat fungsional bagi kesehatan. Salah satu contoh produk fermentasi adalah minuman probiotik. Minuman probiotik adalah minuman yang mengandung bakteri seperti bakteri asam laktat. Minuman ini bermanfaat bagi saluran pencernaan karena dapat meningkatkan keseimbangan mikroflora usus dan mampu bertahan hidup dalam keasaman lambung sehingga dapat menempati usus dalam kuantitas yang cukup besar. Produk probiotik dapat menghambat bakteri patogen dan melakukan metabolisme terhadap laktosa sehingga bermanfaat bagi penderita intoleransi laktosa. Hal tersebut menyebabkan saat ini mulai dikembangkan inovasi minuman probiotik dari bahan nabati. Latar belakang yang kedua adalah harga bahan baku susu mahal. Seperti yang kita ketahui, minuman probiotik dibuat dari bahan dasar susu sapi yang harganya cukup mahal. Maka dari itu, saat ini mulai dikembangkan minuman probiotik dengan substitusi bahan baku dari bahan-bahan nabati. Bahan yang digunakan adalah jambu biji merah karena jambu biji merah ketersediaannya melimpah. Total produksi pada tahun 2018 menurut BPS mencapai 463.312 kuintal. Selanjutnya sukrosa dan susu skim ditambahkan ke dalam minuman probiotik nabati sebagai sumber karbon dan sumber nitrogen untuk pertumbuhan bakteri asam laktat. Selanjutnya adalah identifikasi masalah. Identifikasi masalah dari usulan penelitian ini adalah berapakah konsentrasi sukrosa dan susu skim sebagai sumber karbon dan nitrogen untuk menghasilkan karakteristik terbaik dari minuman probiotik jambu biji merah. Maksud dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh penambahan sukrosa dan susu skim terhadap karakteristik minuman probiotik jambu biji merah. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan konsentrasi sukrosa dan susu skim yang menghasilkan minuman probiotik jambu biji merah dengan karakteristik terbaik. Kegunaan hasil penelitian ini adalah untuk memberikan informasi tentang pembuatan minuman probiotik dengan bahan alternatif berupa jambu biji merah serta pengaruh penambahan sukrosa dan susu skim terhadap produk tersebut. Kerangka pikiran. Ketersediaan sumber karbon dan nitrogen memiliki pengaruh besar dalam pembuatan minuman probiotik karena dapat memenuhi kebutuhan nutrisi bakteri asam laktat selama fermentasi. Sukrosa merupakan disakarida yang dapat dirombak menjadi glukosa dan fruktosa oleh bakteri asam laktat sebagai sumber energi selama fermentasi sehingga menghasilkan metabolit berupa asam laktat. Menurut Savitri tahun 2005, penambahan gula untuk nutrisi bakteri asam laktat sekitar 4-8%. Sedangkan batas maksimal konsentrasi gula agar tidak menghambat pertumbuhan mikroorganisme adalah 100 gram per liter atau 10-18%. Pada penelitian Hidayati 2014, penambahan 4% sukrosa dalam pembuatan yogurt ekstra angkat menghasilkan total bakteri asam laktat 4,6 kali 10⁻⁶ koloni per gram. Minuman probiotik sari beras merah yang ditambahkan sukrosa 7% merupakan perlakuan terbaik dengan nilai pH 4,13, total asam 1,16% dan total bakteri asam laktat 5,54 kali 10⁻⁹ koloni per mili. Jambu biji merah memiliki kadar gula sebesar 8,92 gram per 100 gram, yang berarti lebih tinggi dibandingkan kadar gula beras merah sebesar 0,12 gram per 100 gram. Oleh karena itu, diduga lebih sedikit konsentrasi sukrosa yang perlu ditambahkan dalam pembuatan jambu biji merah untuk memicu pertumbuhan bakteri asam laktat.
Susu skim mengandung protein atau sumber nitrogen dan laktosa sebagai sumber karbon yang dapat meningkatkan total bakteri asam laktat dalam minuman probiotik sari jambu biji. Menurut Fardias, tahun 1996, bakteri asam laktat akan mengurai laktosa menjadi glukosa dan galaktosa yang kemudian dirombak menjadi asam laktat. Penambahan susu skim juga bertujuan untuk memperbaiki flavor minuman fermentasi asam laktat. Pada penelitian Savitri 2005, penambahan 2,5% susu skim menghasilkan karakteristik minuman fermentasi laktat sari buah sirsak terbaik, yaitu total asam laktat 0,811% dengan pH 4,31, total bakteri asam laktat 2,05 kali 10 pangkat 10 koloni per mililiter, dan stabilitas 75,167%. Pada penelitian Anggraini 2014, penambahan susu skim 4% ke dalam minuman probiotik sari buah nanas menghasilkan total bakteri asam laktat 2,9 kali 10 pangkat 12 koloni per mililiter. Total asam laktat 1,8%, pH 3,243, dan stabilitas 69,4%. Penelitian batubara 2019 mengatakan bahwa kombinasi sukrosa 2% dan susu skim 2% dalam pembuatan minuman simbiotik ekstra daun cincau hijau oleh Lactobacillus casei sebanyak 4% selama 48 jam dalam suhu 37 derajat Celcius menghasilkan karakteristik terbaik berupa log total bakteri asam laktat 2,3 kali 10 pangkat 10 koloni per mililiter, terdapat asam 4% dan pH 3,3. Oleh karena itu, diduga terdapat interaksi antara sukrosa dan susu skim dalam mempengaruhi karakteristik minuman probiotik jambu biji merah yang dihasilkan. Berdasarkan penelitian tersebut, maka pada penelitian ini akan diberikan perlakuan penambahan sukrosa dengan konsentrasi 0% sebagai kontrol, 2%, 4%, dan 6%, serta penambahan susu skim dengan konsentrasi 0% sebagai kontrol, 2%, 4%, dan 6%, yang diharapkan dapat menghasilkan produk minuman probiotik jambu biji merah terbaik. Hipotesis dari penelitian ini adalah sukrosa dan susu skim berpengaruh terhadap karakteristik minuman probiotik jambu biji merah dan terdapat konsentrasi sukrosa dan susu skim yang menghasilkan karakteristik minuman probiotik jambu biji merah terbaik. Waktu penelitian ini dilakukan bulan Mei hingga Juli 2020 dengan tempat Laboratorium Mikrobiologi Pangan Universitas Padjadjaran. Alat dan bahan penelitian seperti tertera pada PowerPoint berikut. Selanjutnya adalah pelaksanaan penelitian. Yang pertama adalah dengan persiapan starter. Proses persiapan starter dilakukan berdasarkan metode Krizal tahun 2006 yang telah dimodifikasi. Kultur murni Lactobacillus casei sebanyak 4% diinokulasikan ke dalam tabung reaksi berisi media MRS broad steril dan diinkubasi selama 48 jam pada suhu 37 derajat Celcius untuk peremajaan kultur. Sebanyak 4% kultur selanjutnya ditumbuhkan ke dalam media susu skim 5% yang telah dipasteurisasi pada suhu 70 derajat Celcius selama 15 menit dan diinkubasi selama 48 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Kultur yang dihasilkan disebut kultur induk. Sebanyak 4% kultur induk ditumbuhkan ke dalam media susu skim 5% dan 1% sari jambu biji merah yang telah dipasteurisasi pada suhu 70 derajat Celcius selama 15 menit. Kemudian diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius sehingga dihasilkan kultur antara. Sebanyak 4% kultur antara diinokulasikan ke dalam media susu skim 5% dengan penambahan sari jambu biji 1% dan sukrosa 3% yang telah dipasteurisasi pada suhu 70% selama 15 menit. Kemudian media berisi kultur induk diinkubasi pada suhu 37% selama 48 jam untuk mendapatkan kultur kerja. Kultur kerja yang digunakan dalam pembuatan minuman probiotik sebanyak 4%. Selanjutnya adalah pembuatan sari buah jambu biji. Pembuatan sari buah jambu biji dilakukan berdasarkan metode yang dilakukan oleh Dewi dan kawan-kawan pada tahun 2016 yang telah dimodifikasi. Buah jambu biji dicuci dengan air bersih dan ditiriskan untuk menghilangkan kotoran yang menempel pada kulit buah. Buah jambu biji dipotong menjadi 6 bagian tanpa dikupas dan dibuang bijinya. Kemudian, buah ditambahkan air dengan perbandingan 1:3
dan diblender dengan kecepatan tinggi. Hasil pemblenderan disaring dengan kain saring, kemudian dibuang ampas yang tertahan pada kain saring. Selanjutnya adalah pembuatan minuman probiotik dari jambu biji merah. Pembuatan minuman probiotik dari jambu biji merah dilakukan berdasarkan metode Rizal dan kawan-kawan pada tahun 2016 yang telah dimodifikasi. Sari buah jambu biji ditambahkan sukrosa dan susu skim dengan kombinasi seperti pada tabel berikut. Sari jambu biji merah sebanyak 100 ml untuk satu perlakuan dan satu ulangan dipasteurisasi pada suhu 70 derajat Celcius selama 15 menit dan didinginkan dengan mendekati suhu ruang. Selanjutnya diinokulasikan kultur kerja Lactobacillus casei 4% dan diinkubasi pada suhu 37% selama 48 jam. Selanjutnya adalah kriteria pengamatan. Kriteria yang pertama adalah total bakteri asam laktat dengan metode total plate count. Pertama-tama, sampel diencerkan hingga 10⁻8 sampai 10⁻10 menggunakan NaCl-vis. Kemudian, sampel dimasukkan ke dalam cawan Petri steril dan ditambahkan 5 ml media MRS agar steril. Cawan diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 48 jam. Total koloni dihitung dengan koloni counter. Total koloni yang terhitung harus memenuhi standar International Commission Microbiology Food, yaitu antara 25 sampai 250 koloni per cawan Petri. Total bakteri asam laktat dengan satuan koloni per mililiter dihitung berdasarkan rumus jumlah koloni terhitung dikali 1 per faktor pengenceran. Kriteria selanjutnya adalah pengamatan total asam laktat menggunakan metode titrasi asam basa. Sampel sebanyak 1 ml diencerkan dengan 10 ml air desilat atau aquades, kemudian ditambahkan 2 tetes indikator phenolphthalein, kemudian dititrasi dengan NaOH 0,1N hingga didapatkan warna merah muda. Total asam laktat dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut. Mililiter NaOH dikali normalitas NaOH dikali faktor pengenceran dikali berat molekul asam laktat dibagi volume sampel. Kriteria yang ketiga adalah derajat keasaman atau pH yang diukur menggunakan pH meter. pH meter dikalibrasikan dengan larutan buffer pH 4,01 dan pH 7,01. Elektroda pH dicelupkan ke dalam sampel dan dibiarkan hingga diperoleh angka pembacaan yang stabil. Elektroda kemudian dibilas dengan aquades dan dikeringkan dengan tisu setelah mengukur pH sampel. Kriteria selanjutnya adalah stabilitas dengan metode sentrifugasi. Sebanyak 10 ml sampel dimasukkan ke dalam tabung sentrifugasi plastik. Sampel disimpan dalam suhu dingin selama 24 jam. Besarnya stabilitas dinyatakan dalam persen yang dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut. Persen bagian keruh sama dengan volume bagian keruh per volume total sampel dikali 100%. Kriteria yang terakhir adalah uji organoleptik menggunakan uji hedonik. Sampel minuman probiotik jambu biji merah untuk uji organoleptik merupakan sampel yang memiliki karakteristik total asam dan total bakteri asam laktat yang memenuhi standar SNI 7552 tahun 2009. pH tidak menghambat pertumbuhan bakteri asam laktat, yaitu dalam range 3-6, serta kestabilan yang tinggi atau lebih tinggi dari 85%. Atribut sensori yang dinilai adalah rasa, aroma, warna minuman probiotik oleh 50 orang panelis mahasiswa Program Studi Teknologi Pangan Universitas Padjadjaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.